Baik saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan mencoba untuk belajar sejenak dari mendasari Alkitab Perjanjian Baru Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat pasal 2 ayat 1 sampai ayat 4 bunyinya demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah tempat mereka duduk. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Ayat 4, lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat 3 sekali lagi sebagai ayat nas. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Pada tanggal 8 Juni 2025 kita sudah merayakan hari di mana turunnya Roh Kudus di dalam kehidupan gereja. Dan saat ini kita akan mencoba untuk belajar mendasari ayat yang kita sudah baca ini, yaitu di bawah satu topik pembicaraan kita, antara lain hidup di dalam api Pentakosta. Hidup di dalam api Pentakosta. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hidup di dalam api Pentakosta. Jadi hidup di dalam api Pentakosta adalah panggilan bagi setiap orang yang percaya. Hidup di dalam Pentakosta itu adalah panggilan bagi setiap orang percaya. Tujuan firman Allah ini agar orang percaya tetap hidup di dalam pimpinan, pertolongan, dan pengawasan Roh Kudus. Mengapa? Karena setiap orang yang hidup di dalam api Pentakosta atau setiap orang yang hidup di dalam Roh Kudus akan mengalami suatu perubahan yang luar biasa. Setiap hidup yang hidup di dalam api Pentakosta itu akan mengalami kepenuhan Roh Kudus di dalam diri mereka. Dan alasan yang ketiga adalah karena setiap orang yang hidup di dalam api Pentakosta itu pasti mengalami kemenangan lepas kemenangan bersama Roh Kudus itu sendiri. Karena itu hiduplah di dalam api Pentakosta itu dan dengarlah panggilan untuk kita hidup di dalam api Pentakosta. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa itu Pentakosta? Pentakosta itu asal usulnya adalah dua kata, pente dan kos. Pente artinya diambil dari satuan perhitungan di dalam satuan angka. Jadi pente artinya 5, kos artinya berbicara tentang perhitungan puluhan. Jadi 50, ya, Pentekos artinya 50. Jadi di dalam kehidupan orang-orang Yahudi itu ada dua perayaan yang sangat penting bagi mereka. Perayaan penting yang pertama itu adalah Paskah. Sedangkan perayaan yang kedua yang istimewa bagi bangsa Israel, orang-orang Yahudi, adalah Pentakosta. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
kedatangan Roh Kudus atau pencurahan Roh Kudus di Yerusalem pada waktu itu tepat pada hari yang ke-50 setelah kebangkitan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di hari yang bertepatan dengan perayaan hari Pentakosta, Yesus pengganti Yesus, Roh Kudus itu turun ke atas para murid-murid di Yerusalem. Karena itu, berdasarkan apa yang kita baca tadi itu adalah ada tebaran api yang hinggap di atas kepala masing-masing orang yang ada di tempat itu, tempat di mana mereka berada. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, api itulah yang membakar diri mereka untuk membuat mereka mengalami perubahan. Api itulah, api Roh Kudus yang turun, itulah yang membuat mereka, diri mereka menjadi orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Kemudian api tebaran api Pentakosta, api Roh Kudus itulah yang membuat mereka menang menghadapi setiap tugas dan tanggung jawab pelayanan yang mereka teruskan mulai hari itu sampai kepada hari-hari hidup dalam pelayanan mereka. Menjadi pelajaran bagi kita di saat ini, tiga hal ini adalah sesuatu pelajaran yang sangat penting bagi kita, agar api Tuhan, api Roh Kudus itu masih bekerja di dalam kehidupan orang-orang yang hidup di dalam Roh Kudus, untuk memperbaharui kehidupan mereka, untuk menjadikan mereka menjadi orang yang penuh dengan Roh Kudus, dan membuat mereka kemenangan menghadapi setiap pelayanan dalam hari-hari hidup mereka. Itu sebabnya pada kesempatan ini tiga hal ini penting. Hal pertama yang dapat kita lihat saat ini adalah bagaimana orang percaya mengalami perubahan di dalam roh atau di dalam api Pentakosta itu. Mengalami pembaharuan atau perubahan di dalam api Pentakosta itu dapat dialami ketika orang percaya menantikan atau senantiasa menanti Dia. Perubahan itu terjadi apabila orang percaya tidak harus untuk merindukannya, tetapi juga disertai dengan menantikan. Kenapa? Karena kehadiran api Roh Kudus itu dia hadir di dalam kehidupan orang percaya di atas dasar perjanjian. Janji Tuhan untuk hadirnya Roh Kudus di tengah dunia ini agar orang percaya tidak membuatnya menjadi anak-anak yatim piatu, atau mereka juga tidak dipermalukan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan hikmatnya semakin hari semakin meluas. Bahkan juga kepintaran, kemampuan tertentu yang dimiliki oleh semua orang yang ada di dalam dunia ini dapat menaklukkannya. Karena itu Dia memberikan perjanjian sebelum Yesus naik ke surga. Berdasarkan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 dan ayat 5, itu Dia bilang Ia melarang mereka tinggalkan di Yerusalem, dan mereka diajak untuk terus menantikan janji Bapa itu. Yesus tidak bilang kamu tinggal sampai 10 hari di Yerusalem, di dalam bait Allah. Tapi Yesus bilang kamu terus tinggal, jangan tinggalkan Yerusalem sampai janji itu menggenapinya. Kenapa? Karena Dia menjanjikan bahwa tidak lama lagi Roh Kudus itu akan, tidak lama lagi Tuhan membaptiskan mereka dengan Roh Kudus.
berdasarkan ayat yang kelima dari Kisah Para Rasul 1 itu. Setelah orang mendapat Roh Kudus, barulah dia menjanjikan untuk mereka akan memiliki punya kuasa atau pembaharuan itu terjadi, perubahan hidup mereka itu terjadi ketika Roh Kudus turun ke atas mereka. Tuhan mau mereka menjadi saksi baginya, mulai dari Yerusalem, Yudea, dan seluruh Yudea, Samaria, dan sampai kepada ujung bumi. Itu sebabnya saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setelah Yesus terangkat ke surga, mereka di dalam sehati dan berdoa bersama sambil mereka menantikan janji Bapa itu. Orang-orang yang ada di situ tidak sedikit, 120 orang kurang lebih, saudara. Setiap orang yang mengalami perubahan itu, jadikan gereja itu sebagai pondasi kehidupan. Dia harus percaya kepada janji-janji Tuhan dan melibatkan diri di dalam persekutuan-persekutuan di dalam doa. Adalah awalnya untuk pribadi seseorang itu mengalami perubahan. Yang pertama, kalau ingin untuk dirubah, mengalami perubahan di dalam api Pentakosta, dia harus menantikan. Pintu pembaharuan yang kedua itu adalah orang yang sudah dijamah dengan apinya, mengalami jamaan dari api Pentakosta, atau mengalami pembaharuan di dalam Roh Kudus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang api itu melambangkan kehadiran Allah. Kenapa? Karena Ibrani pasal 12 ayat yang ke-29, dia berkata bahwa Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ulangan pasal 4:24, sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan. Jadi, mengalami pembaharuan itu apabila Allah hadir di dalam kehidupan kita. Tebaran api Tuhan memenuhi di dalam kehidupan orang-orang yang menantikan janji Bapa itu. Barulah Allah hadir di dalam diri kita. Simbol lain dari api Pentakosta itu adalah kuasa Allah. Kuasa Allah itu nampak jelas di dalam kehidupan orang-orang yang memiliki kerinduan akan Tuhan dalam hidupnya, saudara. Keluaran pasal 3 ayat 2, kuasa Tuhan nyata di Gunung Horeb di depan Musa. Karena Tuhan mau supaya Musa ini menjadi alatnya Tuhan untuk melepaskan umatnya yang ada di dalam tekanan-tekanan dalam kerajaan Firaun, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang memiliki kerinduan pasti kuasa Allah akan nyata. Saudara, di Gunung Karmel, Elia berdoa kepada Tuhan di depan nabi-nabi Baal dan nabi-nabi Asisera. Dia berdoa kepada Tuhan agar api Tuhan turun untuk membakar setiap persembahan yang Elia berikan di Gunung Karmel itu. Ternyata doa didengar oleh Tuhan, semua persembahan itu dibakar habis oleh api dari langit, api dari Tuhan turun ke atas persembahannya itu. Maka nabi-nabi Asisera, nabi-nabi Baal, semua dibunuh habis karena mereka merasa terkalahkan oleh api Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, simbol daripada api Pentakosta itu yang kedua adalah kuasa Allah. Kemudian yang ketiga, simbol dari api Pentakosta itu adalah pemurnian Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia memurnikan kita dari kehidupan yang lama ke kehidupan yang baru. Tindakan hidup yang lama kepada tindakan hidup yang baru. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu sebabnya setiap orang yang dijamah Tuhan, Allah sudah bertakhta di dalam orang itu.
dan kuasanya akan nampak di dalam kehidupannya. Tebaran api terus menerus menyala di dalam dirinya untuk dia dimurnikan. Maka terbentuklah suatu agar membentuk diri menjadi setiap seorang yang memiliki kemampuan untuk berubah kehidupannya. Injil Matius pasal 3:11, aku membaptis kamu dengan air, tetapi dia yang datang kepadaku, dia di kemudian hari, dia berkuasa dan aku tidak layak untuk melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, api berpengaruh di dalam kehidupan orang yang memiliki kerinduan untuk berubah dalam kehidupan. Yang kedua, tinggal di dalam api Pentakosta. Tinggal di dalam api Pentakosta adalah panggilan bagi setiap orang percaya. Karena orang yang tinggal di dalam api Pentakosta akan mengalami kepenuhan roh. Orang yang mengalami kepenuhan roh adalah orang yang mengalami penyesalan dan pertobatan. Ini wajib. Tanpa orang mengalami tanpa orang tinggalkan segala dosa dan kedagingan, orang itu tidak bisa dipenuhi oleh roh. Jika hal daging itu dia tidak lepaskan dan terus menerus dia melakukan perbuatan dosa, pasti hidupnya tidak dipakai oleh api Roh Kudus. Karena api Roh Kudus tidak memenuhi di dalam kehidupan orang itu. Karena itu, orang yang mau mengalami kepenuhan roh di dalam hidupnya, yang pertama tinggalkan dosa. Yang kedua adalah membuka hati, menerima Roh Kudus, mengambil Roh Kudus, dan menyediakan tempat. Jadikan tubuh kita sebagai baiknya dia bertakhta di dalam kehidupan kita. Orang yang mengalami kepenuhan dalam hidupnya akan mengalami baptisan roh, saudara. Seperti yang dijanjikan Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 5, tidak lama lagi kamu akan mengalami baptisan Roh Kudus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, orang yang sudah memberikan hidupnya kepada Roh Kudus, segala rahasia Tuhan, pertama Korintus pasal 2 ayat 10 sampai kepada ayat 16, roh akan membukakan lembaran rahasia di dalam diri Allah dan menyatakan kepada kita, kepada orang yang membuka hati, menyerahkan diri kepada Roh Kudus, itu saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Roma pasal 8, 26, 27, juga dia bilang, dia akan membantu kita ke dalam setiap kelemahan-kelemahan kita, kekurangan kita, keterbatasan kita. Roh Kuduslah yang akan menggenapi. Roh Kuduslah yang akan menyempurnakan. Roh Kuduslah yang akan melengkapi. Roh Kuduslah yang akan meluruskan hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang mengalami kepenuhan dalam hidupnya akan mengalami buah roh. Orang yang mengalami kepenuhan Roh Kudus akan mengalami buah roh. Buah roh yang ada di dalam diri kita memanifestasikan kepada dunia dalam kehidupan di mana dia berada. Orang yang mengalami kepenuhan Roh Kudus juga akan mengalami karunia roh. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, karunia roh, pelayanan, perbuatan ajaib, satu Tuhan yang mengerjakannya. Nubuatan, pengajaran, penyembuhan, bahasa roh, bahkan juga karunia kepemimpinan, karunia mengajar, bahkan juga karunia untuk memuji Tuhan, memuliakan, memimpin dalam worship, pujian dan penyembahan, saudara. Itu semua adalah dari satu roh. Dan dia dari Tuhan, dia akan memberikan kepadanya, karena dia sudah mengalami kepenuhan itu dalam roh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya setiap pribadi orang percaya perlu memiliki Roh Kudus dan kita terus ada di dalam apinya. Yang ketiga, saudara, mengalami kemenangan di dalam roh. Mengalami kemenangan di dalam roh. Berbicara tentang api Pentakosta, berbicara tentang penuaian sisa-sisa akhir zaman. Berbicara tentang api Pentakosta, berbicara tentang perampasan jiwa di akhir zaman.
Berbicara tentang api Pentakosta, berbicara tentang peperangan rohani. Kemenangan lepas kemenangan yang kita mau terima itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya panggilan bagi setiap orang yang ada di dalam dunia ini agar hidup di dalam roh adalah sangat penting bagi kita semua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekian jutaan yang hadir di hari raya Pentakosta di Yerusalem adalah orang-orang intelek, orang-orang kaya, orang-orang yang ternama, orang-orang bangsawan. Sedangkan 120 orang Galilea yang ada di Bait Allah di Yerusalem, di ruang atas itu adalah orang-orang sederhana. Tetapi mereka hidup di dalam roh, memberikan hidup di dalam roh. Mereka menantikan Tuhan, melepaskan segala dosa dan pelanggaran. Maka mereka lah yang mengalami kepenuhan Roh Kudus, dan mereka lah orang-orang yang tepat untuk mengalami kemenangan lepas kemenangan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah tidak memberikan kita roh keraguan. 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, bukan roh kebimbangan, kekhawatiran, tapi roh yang membangkitkan kita kekuatan, roh yang membangkitkan kita kasih, roh yang membangkitkan kita ketertiban. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu, orang percaya jangan takut menghadapi tantangan di akhir zaman. Kapanpun waktunya, dimanapun kita berada, dan apapun pelayanan tugas tanggung jawab, kesibukan apapun saudara, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam kehidupan kita, kita tetap tinggal di dalam api Pentakosta. Kita akan merasakan apa yang Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Hidup di tengah dunia ini maupun juga hidup pada ujung kehidupan akhir zaman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gereja mula-mula Petrus dipakai oleh Tuhan dan kemenangannya nyata pada saat dia mengakhiri nafas hidupnya. Saya bukan Tuhan Yesus, biarkan saya punya kepala bagian bawah dan kaki di bagian atas. Dia menyerahkan diri di hadapan Tuhan. Stefanus, sementara orang-orang dunia, musuh-musuhnya, musuh-musuh Tuhan itu melempari dia dengan batu, roh membukakan mata rohaninya, melihat Tuhan ada di pangkuan Allah Bapa. Polikarpus, saudara, dibakar hidup-hidup, Belandina dikuali, digorengkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi pujian, penyembahan, itulah dia tidak merasa kekhawatiran, duka cita, ketakutan. Tapi sementara Belandina digoreng dalam kuali, dia sambil menyanyi dan memuji Tuhan. Polikarpus dibakar, baunya itu adalah bau yang semerbak, saudara. Sedangkan tempat pembakaran Polikarpus dipertemukan emas, kemenyan, bahkan juga barang-barang berharga, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gereja dewasa ini pasti kita akan berhadapan dengan banyak tantangan, tapi kita tidak boleh takut. Kita akan mengalami penganiayaan, tapi kita tidak boleh takut. Kita akan mengalami banyak cobaan, tapi tidak boleh khawatir, karena roh yang ada pada kita lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dia akan memberikan kita hikmat, dia akan memberikan kita kata-kata baru. Seperti apa dan cara bagaimana kita akan berdiri. Kita berpikir-pikir, tapi pada waktu itu roh yang akan berbicara. Markus pasal 13:11. Aku akan berbicara, aku akan memberikan kepada hikmat, melebihi hikmat yang dimiliki oleh orang-orang yang sedang menganiaya kamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu hiduplah diri di dalam api Pentakosta. Karena ini panggilan bagi setiap pribadi kita. Kalau kita mendengar, pasang telinga, buka hati, mendengar panggilan untuk kita tinggal di dalam api Pentakosta, kita akan mengalami perubahan di dalam roh, kita akan mengalami kepenuhan dalam roh, dan kita akan mengalami kemenangan di dalam roh. Kiranya berkat firman Allah hari ini memberkati kita sekalian. Shalom.